Meditasi sejenak kita hari ini berjudul Berkat-berkat tak terduga. Dan ayat renungan kita terdapat dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat kita menunjukkan kepada pengalaman Yusuf. Ketika ia dijual kepada perhambaan, saudara-saudaranya merasa pasti bahwa mimpi-mimpinya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tetapi mereka gagal mempertimbangkan bahwa Allah sanggup mengendalikan keadaan yang buruk dan membalikkannya kepada sesuatu yang baik. Ia telah melakukan hal serupa ini kepada anak-anaknya yang setia berulang kali. Dikisahkan, Willis Johnson berumur 40 tahun pada tahun 1939. Ia merasa bahwa pekerjaannya di penggergajian kayu di mana ia bekerja merasa cukup aman. Kemudian pada suatu hari, bosnya memanggil dia ke kantornya dan mengatakan kepadanya bahwa ia diberhentikan. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi pada saat yang paling buruk itu. Amerika baru saja keluar dari tekanan keuangan yang besar tahun 1930-an. Dan Johnson mempunyai istri dan anak-anak yang harus dibiayai. Bagaimana bisa, ia berpikir, agar keluarganya tetap hidup. Johnson meninggalkan penggergajian kayu itu dengan perasaan seolah-olah dunia hendak menelannya. Namun pada perjalanan pulang ke rumah, ia berdoa memohon tuntunan Allah. Setibanya di rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi, semangatnya timbul kembali. "Apa yang hendak engkau lakukan sekarang ini?" istrinya bertanya. "Aku mau menggadaikan rumah dan memulaikan usaha bangunan," ia menerangkan. Pekerjaannya yang pertama adalah pembangunan 2 rumah kecil. Di dalam jangka waktu 5 tahun, keluarga Johnson telah menjadi multi-jutawan. Ia adalah pendiri dari motel-motel Holiday Inn dan terkenal sebagai pemilik rumah penginapan se-Amerika. Pernah ia berkata, "Jika sekiranya saya dapat menemukan orang yang memberhentikan saya, maka saya akan berterima kasih kepadanya. Pada waktu saya kehilangan pekerjaan, saya tidak dapat melihat rencana Allah di semua peristiwa itu. Namun kemudian baru saya menyadari bahwa Ia mengizinkan hal itu terjadi, supaya saya dapat menyumbangkan secara keuangan untuk membantu pekerjaannya di bumi ini. Dan pada waktu yang sama, menyanggupkan saya menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 100.000 orang." Apabila kita mencari Allah di dalam iman, menyerahkan diri kepada kehendak-Nya, maka Ia sanggup mengubah situasi yang paling tidak mempunyai pengharapan dan yang sangat mengecewakan, lalu menjadikannya suatu kesempatan yang istimewa bagi kita untuk membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Jika kita mengalami masa-masa yang sulit dan Allah mengizinkan itu terjadi kepada kita, percayalah bahwa Allah mempunyai suatu rencana yang besar di balik semua itu. Terima kasih karena saudara telah mendengar meditasi sejenak kita hari ini. Tuhan memberkati.